Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizal Nur Rahman, nomor mahasiswa 29643. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis fundamental saham PT Astra Agro Lestari atau yang disingkat dengan AALI. Selanjutnya, di sini ada simbol atau logo dari PT Astra Agro Lestari Tbk yang disingkat menjadi AALI. Selanjutnya di sini ada data rasio saham sektor pertanian. Di sini ada dua pesaing atau perusahaan pesaing dari AALI, yaitu TBLA dan UNSP. Kemudian saya menggunakan data rasio yang pertama ROE, kemudian PER, DER, dan dividend yield. Baiklah teman-teman sekalian, data rasio yang pertama yaitu ROE dari AALI 4,11%, kemudian TBLA 11,38%, sedangkan UNSP 15,90%. Lanjut ke rasio yang kedua yaitu DER. AALI 46,07%, kemudian TBLA 242,49%, sedangkan UNSP bernilai minus 296,83%. Jadi UNSP pada DER-nya dia bernilai minus. Kemudian PER untuk AALI 27,63 dan TBLA 6,70 dan UNSP minus 0,28. Selanjutnya PBVR AALI 1,11, TBLA 0,76 dan UNSP minus 0,04. Lanjut ke data dividend yield, ini merupakan data rasio yang terakhir. Dari AALI 0,44% dan TBLA 3,11%. Nah, untuk UNSP dari saya sudah mencari di RTI, aplikasi RTI Bisnis, itu dividend yield-nya tidak ada atau tidak tertera. Kemudian saya juga sudah search di Google untuk mencari tahu, tapi hasilnya juga saya tidak menemukan. Selanjutnya, analisis ranking. Pada kesempatan analisis ranking kali ini, saya memilih satu perusahaan pesaing di antara dua perusahaan pesaing dari AALI. Yang pertama maksud saya yang di sini yang saya pilih adalah TBLA. Untuk analisis rankingnya, seperti data-data yang sudah kita gunakan, ada ROE, DER, PER, PBVR, dan dividend yield. Baiklah, untuk analisis rankingnya yang pertama ada ROE. Untuk AALI berada pada angka 2 atau ranking 2. Sedangkan TBLA berada pada angka 1 atau ranking 1. Kemudian DER, AALI mendapatkan angka 1 dan TBLA angka 2. Kemudian PER,
AALI mendapatkan angka 2 dan TBLA mendapatkan angka 1. PBVR, AALI mendapatkan angka 2 atau berada di angka 2 dan TBLA berada pada angka 1 atau nilai 1. Kemudian yang terakhir, dividend yield. Nah, untuk dividend yield-nya, AALI berada pada angka 2 atau ranking 2, kemudian TBLA berada pada angka 1 atau ranking 1. Kira-kira seperti itu teman-teman. Selanjutnya, mengapa memilih saham AALI? Alasan yang pertama, mengapa memilih saham AALI? Karena AALI merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar. Jadi, PT atau AALI ini merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Kemudian, luas areal yang dikelola perseroan mencapai 286.877 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian alasan yang kedua, memiliki pengelolaan manajemen dan kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Selanjutnya, alasan yang selanjutnya adalah semakin meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit. Kemudian yang terakhir, penerima penghargaan Asis Outstanding Companies Poll 2019. Jadi tahun lalu AALI mendapatkan penghargaan Asian Outstanding Companies Poll 2019. Jadi dengan didapatkannya penghargaan itu menunjukkan bahwa AALI memiliki tumbuh ataupun pertumbuhan atau kinerja yang positif atau baik. Kemudian profil perusahaan PT Astra Agro Lestari AALI. PT Astra Agro Lestari Tbk Perseroan merupakan penggabungan merger dari beberapa perusahaan. Pada tahun 1984, dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Perseroan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik. Tahun 2019, luas areal yang dikelola perseroan mencari 286,8 286.877 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada tahun 1997, Perseroan melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia, saat itu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Saat ini, kepemilikan saham publik Perseroan mencapai 20,32% dari total 1.925 miliar saham yang beredar. Selanjutnya, pada perdagangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, harga saham Perseroan dengan kode perdagangan AALI ditutup pada posisi Rp 14.575.000 rupiah. Kemudian Perseroan juga mengembangkan industri hilir. Perseroan telah mengoperasikan pabrik pengolahan minyak sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Dumai, Provinsi Riau. Perseroan juga telah mengoperasikan pabrik pencampuran pupuk NPK di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2019 dan di Bumi Harjo, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017. Berikut ini adalah penghargaan yang pernah diraih oleh
AALI. Yang pertama ada penghargaan atas program CSR tahun 2018. Kemudian ada penghargaan atas program CSR tahun 2019. Penghargaan yang pernah diraih oleh AALI juga yang selanjutnya itu ada penghargaan CGC, kemudian juga ada penghargaan The Most Trusted Company. CSR PT Astra Agro Lestari Tbk atau yang disingkat AALI. Jadi kegiatan yang biasa disebut tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility atau CSR bagi PT Astra Agro Lestari Tbk AALI, program CSR merupakan bisnis utama mereka. Jadi CSR ini merupakan strategi yang paling utama yang dilakukan di perusahaan AALI. Jadi CSR ini memiliki posisi yang penting teman-teman di perusahaan AALI dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Luas lahan perkebunan kelapa sawit AALI mencapai 269.000 hektar per September 2017. Sebanyak 77,7% dari jumlah tersebut atau sekitar 209.000 hektar merupakan kebun inti perusahaan. Sisanya yakni 22% atau 60.000 hektar adalah kebun plasma yang dimiliki masyarakat sekitar kebun inti. Jadi itulah alasan mengapa dikatakan bisnis utama CSR menjadi strategi utama bagi PT Astra Agro Lestari. Hingga akhir tahun ini, AALI pun berniat memberikan tambahan lahan kepada masyarakat. Program CSR lainnya yang dilakukan perusahaan di bidang pendidikan. Jadi perusahaan AALI itu teman-teman, dia tidak hanya memfokuskan pada strategi utama mereka CSR, tapi yang berkaitan dengan perkebunan, tapi mereka juga melakukan program CSR lainnya yaitu di bidang pendidikan. Dan selanjutnya ada sekitar 29 TK, 20 SD dan 5 SMP yang melibatkan hampir 10.000 murid bersekolah di sekolah yang didirikan perusahaan secara gratis. Para siswa pun mendapatkan fasilitas buku, komputer, dengan internet hingga layanan antar jemput ke sekolah dengan bus. Nah, ini berita mengenai adanya dampak corona terhadap PT AALI atau perusahaan AALI. Nah, ini sumber beritanya dari CNBC Indonesia. Yaitu Bos Astro Agro mengatakan tolong jangan larang distribusi sawit. Jadi dengan adanya dampak atau adanya wabah corona ini memiliki dampak di perusahaan AALI karena pemerintah melarang untuk melakukan distribusi sawit. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada berita tentang PT Astra Agro Lestari tadi. Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Santosa mengatakan saat ini beberapa daerah masih ada yang melarang angkutan tandan buah segar. Padahal seharusnya industri ini harus tetap bisa beroperasi karena termasuk industri strategis untuk menyuplai bahan baku, pangan, dan energi. Nah, ini ada analisis PT Astra Agro Lestari, yaitu dari tahun 2015. Yang income statement-nya dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Nah, teman-teman,
mengapa kalau kita lihat di sini revenue yang didapatkan atau yang dicapai oleh PT Astra Agro Lestari AAL ini sangat baik karena dari tahun 2015, 2016, 2017 sampai 2018 itu grafiknya meningkat. Jadi dari 2015 ke 16 itu ada peningkatan, kemudian dari 2016 dari ke 2017 itu ada peningkatan, dan 2017 ke 2018 tetap meningkat. Akan tetapi sayangnya di 2019 dan di 2020 sedikit mengalami penurunan. Ya, itu mungkin karena disebabkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa wabah corona yang melanda dunia memiliki dampak terhadap distribusi minyak sawit atau terhadap perusahaan PT Astra Agro Lestari atau yang disingkat dengan AALI. Kemudian ada balance sheet. Yang selanjutnya itu adalah balance sheet. Nah, kalau kita lihat dari sini, asetnya juga dari tahun ke tahun itu meningkat, teman-teman. Walaupun adanya wabah corona ini, sepertinya PT Astra Agro Lestari ini tidak terganggu pertumbuhan asetnya. Kemudian ada equity-nya juga. Nah, equity juga masih tergolong pertumbuhannya sangat baik. Kemudian ada liabilitas. Nah, ini liabilitasnya kalau kita bilangkan baik mungkin bisa, tapi kalau kita bilang buruk ya tidak terlalu buruk, karena 2016 itu meningkat dan di 2016 itu menurun. Kemudian 2017-18 itu ada kemajuan sedikit demi sedikit. Nah, ini yang hebatnya pada tahun 2019 dan 2020 tetap meningkat meskipun ada wabah corona. Ya, sekian presentasi analisis saham di PT AALI dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ataupun salah kata dalam menyampaikan materi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memperhatikan video saya. Dan kalaupun ada pertanyaan, saya mempersilahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.